Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam membaca dan menelaah kitab Syarah Al-Waraqat yang ditulis oleh Syekh Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan masih di pembahasan qiyas dan kita masuk ke qiyasul illah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Faqiyasul illah ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi wa qiyasud dalalah wal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'ala al-akhar. Qiyas dalalah adalah yang mana qiyasnya itu mujibatan lil hukmi, mewajibkan adanya hukum. Sedangkan qiyasud dalalah dia adalah beristidlal dengan salah satu an-nadhiraini 'alal akhar, dengan salah satu dua hal yang mirip antara satu dengan yang lain. Bagaimana maksudnya? Kita simak apa kata Syekh Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Fa qiyasul illah taqaddama ma'ana anna al-murad bi qiyasil illah an yakuna al-wasfu al-jami'u wasfan munasiban mundhabitan. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di pembahasan yang lewat, maksud dari qiyas illah itu an yakuna al-wasfu al-jami' wasfan munasiban mundhabitan. Jadi illah itu harus berupa sifat yang munasib dan mundhabit, terukur. Munasib, cocok, mundhabit, terukur. Yang mana illah itu ada pada aslun dan juga ada pada far'un. Fahuwa ja'ala al-qiyasa ala naw'aini, ya. Fahuwa yakni musannif Imam Haramain menjadikan qiyas menjadi dua jenis. Nau'un yakunul wasfu mujiban lil hukmi. Nah, pertama jenis qiyas yang mana wasfunnya, ilahnya itu mewajibkan adanya hukum. Wa nau'un yakunul wasfu mujarrad amaratan wa alamah. Dan jenis yang kedua, musannif menyebutkan jenis qiyas yang qiyas itu tidak mujibah lil hukum. Ya, ilahnya itu tidak mujibatan lil hukmi, tidak mewajibkan hukum, tapi hanya sebagai penunjuk atau pemberi tanda. Wa hadha taqsim wa hadhihi tariqatu mukhalafatun li tara'iqil usuliyyin. Ya. Pembagian yang seperti ini yaitu pembagian musannif, bahwasanya illah itu ada yang mujibah lil hukmi dan ada yang hanya sebagai tanda. Illah itu hanya sebagai tanda untuk hukum. Ini menyelisihi standar pengertian atau cara pembagian dari usuliyun, para ulama usul yang lain. Fa innahum yakni ulama usul yaj'aluna qiyasal illah huwa al-jam'u bainal asli wal far'i bil wasfil munasib. Nah, jadi kalau jumhur usuliyun atau para ulama usul yang lain itu mendefinisikan qiyas illah dia sebagai al-jam'u bainal asli wal far'i bil wasfil munasib.
yaitu berkumpulnya illah sebab baik pada asal maupun pada fara' dengan wasfun munasib, dengan sifat yang cocok. Jadi sifat illah itu atau illah tersebut ada di aslun dan ada di far'un, dan itu sifatnya cocok, bisa dikiaskan karenanya. Wala yanzuruna ila qadiyati ijabihi lil hukmi aw kaunihi mujarrad alamah. Dan para ulama usuliyun yang lain tidak melihat, ya, tanpa melihat apakah dia harus mujibah lil hukmi atau hanya sebagai tanda. Tidak seperti yang dijelaskan oleh penulis Waraqat, Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Jadi perbedaannya, pengertian atau pembagian qiyas oleh musannif sendiri itu berbeda dengan pembagian qiyas yang dijelaskan oleh ulama usul yang lain. Standarnya berbeda antara Imam Al-Juwaini dengan para usuliyun yang lain. Ya, jadi Imam Al-Juwaini mengartikan kalau qiyasul illah itu yang qiyas mujibah lil hukmi, dan ada juga qiyas yang hanya menunjukkan tanda, mujarrad alamah. Tapi kalau usuliyun yang lain, qiyas illah itu adalah al-jam'u bainal asli wal far'i bil wasfil munasib, ya, mengkiaskan atau menggabungkan antara perkara aslun dan perkara far'un dengan wasfun munasib, tanpa melihat apakah harus mewajibkan hukum atau hanya sebagai tanda. Ini perbedaannya. Maka qauluhu makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Hadza yukhalifu tariqatal asy'ariyah. Perkataan musannif bahwasanya illah qiyas dalalah, qiyasul illah itu adalah makanat al illatu fihi mujibatan lil hukmi. Ini bertentangan dengan teorinya asy'ariyah. Fa innal asy'ariyah yarawna anna al ilal mujarrad amarat. Ini menurut ulama asy'ariyah. Illah itu tidak mujibah lil hukmi, tapi hanya sebagai apa? Tanda. Amaratul hukum, tanda untuk hukum. Wa annaha ghairu mu'athiratin fil hukmi. Dan yang namanya illah menurut asy'ariyah tidak memberikan dampak kepada hukum, tapi hanya sebagai tanda saja. Dan ini berbeda dengan pendapat jumhur. Wal jumhur yarawna anna al-illata laha ta'thirun fil hukmi. Nah, kalau jumhur berbanding terbalik dengan pendapat asy'ariyah, bahwasannya illah itu mempunyai ta'thir, mempunyai efek kepada hukum, tidak hanya sebuah tanda sebagaimana klaim asy'ariyah. Wa in kana hunaka khilafun bainal jumhur fi ijabiha wa fi haqiqatin wa tafsiri kalimati mujibatin. Meskipun setelah itu jumhur khilaf, apakah dia harus mujibah lil hukmi, illah tersebut, dan juga jumhur berbeda tafsir, ya, tentang tafsir kalimah mujibah. Fa ahlus sunnati wal jamaah yaquluna al-illatu mu'atsiratun, ya, fil hukmi. Ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud di sini salafi, ya, itu mengatakan illah itu mu'atsirah fil hukmi, mempunyai efek jejak kepada hukum. Lakin laisa bidzatiha, tapi bukan secara berdiri sendiri. Jadi illah itu mempunyai efek bagi hukum, cuman bukan karena illah itu sendiri langsung. Laisa bidzatiha. Wa innama bija'lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena Allah lah yang menjadikannya. Ya, jadi illah itu menjadi sebab dia mempunyai asar kepada hukum, tapi siapa yang menjadikan dia sebab adalah Allah, bukan terjadi karena sendirinya. Hadza qala Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ba'duhum, ini qaul yang kedua, yaqulu al-illatu mu'atsiratun bima'na mujibatan bidzatiha. Ini pendapatnya Imam Al-Juwaini kan? Ya, illah itu
dia berdampak buat hukum, bimakna artinya dia mujibah secara zatnya. Jadi illah itu sendiri yang membuat dia mujibatan lil hukm, yang mewajibkan hukum. Berbeda dengan ahlu sunnah tadi mengatakan bukan illah itu sendiri yang mujibah, tapi dia muathirah, berdampak buat hukum, tapi bukan karena illah itu sendiri, tapi Allah lah yang menjadikannya sebagai sebab muathirah fil hukmi. Wa ba'duhum, ini qaul yang ketiga, yaqul ana ataharrazu min itlaqi kalimati mujibatin 'ala al-'illah li'anna al-makhluqat la tujibu 'ala Allah syai'a. Dan sebagian berkata, saya ataharraz, ya saya berhati-hati dengan memutlakkan kalimat mujibah terhadap illah. Ya, jadi saya hati-hati mengatakan kalau illah itu sendiri secara zatnya yang mujibatan lil hukmi. Karena makhluk tidak boleh dan tidak pantas mewajibkan sesuatu pun kepada Allah. Ya. Wal awwalun yaquluna al ijab minhu subhanahu wa ta'ala wa ala kullin fa ahlu sunnah yaquluna hiya mu'athirah lakin la bidatiha wa innama bija'lillahi laha. Jadi kelompok pertama yaitu ahlu sunnah mengatakan bahwasannya illah itu mu'athirah lakin la bidatiha wa innama bija'lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya rasa lebih selamat dan lebih shawab, lebih tepat. Wallahu a'lam. Jadi illah itu mu'athir, berdampak bagi hukum, cuman bukan karena dia sendiri secara independen, tanpa campur tangan yang lain. Tidak. Tapi di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya sebagai sebab yang bisa mu'athirah fil hukm. Itu ahlu sunnah. Sedangkan mu'tazilah, nah ini mu'tazilah yaqulun al-illah mu'athiratun fil hukmi mujibatan lahu bidatiha. Nah, kalau pendapat yang kedua itu mu'tazilah. Illah itu secara sendirinya, secara zatnya mu'athirah fil hukmi dan mujibatan lil hukmi. Tidak hanya mu'athirah fil hukmi, tapi dia juga mewajibkan hukum dengan sendirinya. Ya, kalau ahlu sunnah mengatakan karena sebab Allah yang menjadikannya begitu. Fal maksud intinya annal muallif huna lam yasir ala madhhabil asy'ariyah ma'a anna al-mashhur anna al-Juwayni ala tariqatil asy'ariyah wa kutubuhu al-ukhra tuqarriru madhhab al-asy'ariyah fi hadhihi al-mas'alah. Intinya yang diinginkan pensyarah Syekh Asy-Syadzili di sini bahwasannya musannif Imam Al-Juwayni, Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqatnya ini tidak berjalan di atas madhab Asy'ariyah. Padahal masyhurnya beliau ini adalah seorang ulama usul faqih bermadhab Asy'ariyah, bermadhab Asy'ari, berakidah Asy'ari. Padahal Asy'ariyah berkata illah itu tidak mu'athir fil hukum, hanya sebagai tanda. Sedangkan Imam Al-Juwayni selaku pembesar Asy'ariyah, ya salah satu tokoh besar Asy'ariyah mengatakan tidak, illah itu mujibatan lil hukmi. Ya. Tidak hanya sebagai tanda tapi mempunyai dampak kepada hukum. Baik. Wa qiyasud dalalah huwa al-istidlal bi ahadin nadhiraini 'ala al-akhar. Sedangkan qiyas dalalah adalah beristidlal salah satu dari dua hal yang sama atas yang lain. Maksudnya bagaimana? Wa muraduhu bin nadhiraini al-mutasyabihain au al-mutamathilaini id an-nadhiran fi lughatil Arab huma al-mutasyabihat. Maksudnya ya bin nadhirain itu adalah dua hal yang mirip, mutasyabih. Mirip atau sama. Karena an-nadhiran dalam bahasa Arab itu juga bermakna al-mutasyabihan, dua hal yang mempunyai kemiripan. Fi surah al-mutasyabihan, fi surah dunal hukmi. Jadi dua hal yang mirip dalam surah, dalam gambarannya, dan bukan dalam hukum. Secara surah dia mirip, tapi secara hukum tidak.
wa hadza laisa muradul muallifuna, dan ini pengertian ini bukanlah pengertian yang diinginkan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah di sini. Wa innama muraduhu al-mutasyabihan au al-mutamathilan. Tapi yang diinginkan oleh beliau adalah makna nadhirain itu tadi, ya, adalah al-mutasyabihan atau al-mutamathilan. Wa huwa an takuna al-illatu dallatan 'ala al-hukmi. Ya. Itu qiyas ad-dalalah, ya, qiyas ad-dalalah. Faja'ala al-jami'a fi qiyas ad-dalalah ghairu mu'athirin wala mujib. Jadi musannif menjelaskan al-jami' yaitu illah pada jenis qiyas dalalah itu ghairu mu'athirah wala mujib. Beda dengan qiyas illah tadi. Kalau qiyas illah itu illahnya mujibatan lil hukmi. Kalau qiyas dalalah enggak, antakuna illah dalah alal hukm, hanya menunjukkan, ya, menunjukkan kepada hukum dan tidak bahkan tidak berdampak dan tidak mewajibkan hukum. Faqala wala takunu mujibatan lil hukmi wa kama taqaddam anna al jumhur yarawna anna qiyas ad-dalalah huwa al jam'u bainal asli wal far'i bi wasfin mustalzimin lil munasabah wa illam yakun munasiban fi dzatihi. Berbeda lagi dengan pengertian jumhur. Pengertian jumhur dalam qiyas dalalah itu al-jam'u bainal asli wal far'i bi wasfin, yang menggabungkan perkara asal dengan perkara cabang dengan illah atau wasfun yang melekat padanya, ya, yang melekat padanya, mustalzim, yang melekat erat, wa illam yakun munasiban fi dzatihi, meskipun dia bukan illah. Jadi secara gampangnya qiyas dalalah itu dia ilahnya dia bukan illah, tapi sesuatu yang melekat pada illah, sesuatu yang identik dengan illah dan bukan illah itu sendiri. Berbeda dengan qiyas illah, itu wasfun munasib, ilahnya. Tapi kalau qiyas dalalah dia menggabungkan antara perkara aslun dengan perkara far'un, itu dengan sesuatu hal yang melekat erat dengan illah atau identik dengan illah dan bukan digabungkan dengan illah itu sendiri. Wa mathalna lahu bima law kana atharan min atharihi. Nah, contohnya di sini ka'anna qulu mathalan al-khamru haramun. Ini hukum asalnya. Al-khamru haramun id syarabahu yaf'alu af'alan biduni tasawurin minhu wala aqla au biduni aqlin li af'alihi. Pensyarah menjelaskan, ini contoh qiyas dalalah, ya. Khamr itu haram. Kenapa dikatakan haram? Bukan karena iskar. Kalau kita katakan karena iskar itu qiyas illah namanya. Tapi khamr itu haram. Kenapa? Karena orang yang minum khamr itu nanti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehatnya, atau melakukan tindakan tanpa berpikir dulu karena akalnya tertutup, ya kan? Karena akalnya tertutup oleh khamr tadi. Ya. Wasyaribul mukhaddir kadzalik fa kaunuhu yatasarrafu tasarrufan bi ghairi syu'urin bihi fa hadza atharun min athari illah. Nah, ini cuman athar. Begitu juga dengan orang yang mengkonsumsi narkoba. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dia nanti setelah mengkonsumsi melakukan perbuatan seperti orang yang habis minum khamr, sama. Kalau orang minum khamr itu nanti melakukan perbuatan yang tanpa dipikir dulu karena akalnya tertutup, begitu pula orang yang mengkonsumsi narkoba, ngefly gara-gara narkoba, maka dia akan melakukan sebuah tindakan tasarruf tanpa dia sadari. Bi ghairi syu'ur bihi. Jadi efeknya itu sama. Efek khamr dengan efek mukhaddirat, narkoba, sama. Fahadha athar. Ini namanya athar. Efek yang dihasilkan sama.
Jadi bukan ilahnya sendiri, bukan. Kita sedang tidak membahas ilah, tapi membahas hal-hal yang melekat dengan ilah. Itu dia yang dimaksudkan qiyas ad-dalalah. Walaysa huwa al-illah fi dzatiha, id al-illah iskar, dan bukan membahas illah secara zatnya, bukan. Itu hanya dampak. Jadi orang minum khamr dampaknya nanti dia mabuk, apa dampaknya nanti dia melakukan perbuatan tanpa dia sadari, begitu pula orang yang habis mengkonsumsi narkoba. Nah, itu efek. Jadi kita lihat orang yang minum khamr, dia begini perbuatannya, orang yang minum atau yang mengkonsumsi narkoba juga begitu persis. Maka kita kiaskan bahwasannya narkoba itu haram hukumnya sebagaimana khamr. Kenapa kok diharamkan? Karena efek yang ditimbulkan sama. Sama-sama melakukan perbuatan tanpa dipikir dahulu, tanpa dia sadari. Nah, itu namanya qiyas dalalah. Kalau kita katakan, kenapa narkoba haram? Tidak boleh dikonsumsi. Karena dia mirip khamr. Karena sama ada hal yang memabukkan illah. Itu namanya qiyas illah, bukan qiyas dalalah. Wa hadza yusamma qiyasud dalalah. Ini disebut qiyas dalalah karena kita sedang berbicara tentang sesuatu yang melekat dengan illah, bukan membahas illahnya itu sendiri. Wa qiyasud dalalah hujjatun mu'tabaratun 'inda jamaahir al-ulama. Dan qiyas dalalah itu termasuk hujjah yang mu'tabar. Ya, hujjah yang bisa dijadikan hujjah yang dianggap ya oleh jumhur ulama, akan tetapi ad'afu min qiyas al-illah. Dia levelnya lebih rendah dibandingkan qiyas illah. Kalau qiyas illah jelas ya, illahnya jelas. Ya, al-jam'u bainal asli wal far'i biwasfin munasib. Ya, biwasfin munasib. Sedangkan kalau dilalah itu hanya dengan sesuatu yang melekat erat pada illah. Jadi kesimpulannya di sini ta'rif qiyas illah dan qiyas dalalah versi Imam Al-Juwaini itu dinilai oleh pensyarah yaitu Imam Syekh Asy-Syadzili tidak standar dengan pengertian para usuliyun yang lain. Ya. Imam Al-Juwaini mengartikan qiyas dalalah itu qiyas yang mujibah lil hukmi. Sedangkan qiyasud dalalah itu hanya dalatun alal hukmi tapi tidak mujibah lil hukmi. Sedangkan jumhur usuliyun itu tidak begitu pengertiannya. Ya, ta'arif dari usuliyun yang lain tidak begitu. Qiyas al-illah kata usuliyun al-jam'u bainal asli wal far'i bil wasfil munasib. Ya, menggabungkan perkara far'un dengan aslun dengan sifat yang munasib yaitu illah. Sedangkan qiyas ad-dalalah itu menggabungkan perkara far'un dengan aslun, tidak dengan illah tapi dengan sesuatu yang melekat dengan illah itu sendiri. Kalau kata Imam Juwaini, qiyas dalalah itu qiyas yang hanya menunjukkan hukum, dalatan 'alal hukmi, dan tidak mewajibkan hukum. Qiyasus syabah, kalimatu qiyasi syabah idza waradat fa innahu yuradu biha ma'anin mukhtalifah. Kalau kalimat qiyas syabah itu jika waradat, jika ada, maka dia bermakna macam-macam, mempunyai makna yang banyak. Lakin idza utliqat fi muqabalati qiyasid dalalah wa qiyasil illah fa inna qiyas syabah yuradu bihi al-jam'u bainal asli wal far'i biwasfin ghairu munasibin biwasfi ghairi munasibin wala mustalzimin lil munasabah. Jadi kata beliau, kata pensyarah, kalimat qiyasus syabah kalau dia disebutkan sendirian, dia mempunyai makna yang bermacam-macam. Sedangkan kalau qiyasus syabah disebutkan berbarengan dengan qiyas dalalah dan juga qiyas illah, maka yang dimaksudkan dengan qiyas syabah itu cuma satu maksudnya, tidak banyak maknanya, yaitu menggabungkan antara perkara far'un dengan aslun dengan sifat yang tidak cocok dan bukan juga sesuatu yang melekat dengan sifat tersebut.
Wa hadha ahadu ma'ani qiyas syabah, amma idza utiya bi qiyas syabah mutlaqan biduni rabtihi bit taqsim sabiq fa innahu yuqal qiyas syabah yasduqu ala ma'anin muta'addidah. Itu kalau tadi qiyas syabah disebutkan bergandengan dengan qiyas dalalah dan qiyas illah. Ya, kalau jadi kalau ada qiyas bisa dia besuknya bisa masuk qiyas illah, bisa qiyas dalalah. Kalau enggak dua-duanya, maka berarti qiyas syabah. Nah, itu kalau disebut berbarengan atau dibandingkan dengan dua qiyas yang lain tadi. Tapi kalau dia disebutkan sendirian, mutlaqan, ya, tanpa digandengkan dengan macam-macam qiyas yang lain tadi, yang dua tadi, maka dia mempunyai makna yang lebih dari satu. Pertama, maknanya adalah al-jam'u biwasfin ghairi munasibin wala mustalzimin lil munasabah. Ini maknanya yang pertama. Qiyas syabah, ya, menggabungkan perkara far'un dengan aslun dengan sifat yang tidak cocok dan wala mustalzim, dan juga tidak melekat pada illah itu sendiri. Makna yang kedua, liqiyas syabah ilhaqul far'i bil asli aktsar syabahan bihi. Ini makna qiyas syabah yang kedua, yaitu menggabungkan, ya, atau menggabungkan perkara far'un, perkara cabang, dengan aslun dengan cara melihat mana yang paling banyak kemiripan dengannya. Oke. Wa ba'dul usuliyin la yusamma hadza qiyas syabah wa innama yusammihi qiyas ghalabatil ashbah. Sebagian ulama usul itu tidak menamakannya sebagai qiyas syabah, tapi menamakannya sebagai qiyas ghalabatil ashbah. Qiyas yang paling dominan miripnya. Contohnya bagaimana? Misal, hadza an nakhtalifa ana wa anta fil khail, hal yajuzu akluha amla. Nah, ini contoh qiyas syabah. Jadi dia perkara far'un ini digabungkan dengan perkara aslun, dilihat mana yang lebih banyak kemiripan, dengan lebih mirip kepada A atau ke B. Contohnya, saya dan kamu berdebat soal daging kuda, al-khail, kuda. Boleh nggak kita makan daging kuda? Wa minal ma'lum anna madhhabal jumhur yujizu aklal khail. Ini jumhur. Ini pendapat yang pertama. Jumhur mengatakan boleh makan daging kuda. Siapa yang melarang? Oke. Sedangkan Hanafiyah, nah kalau Hanafiyah berbeda. Yamna'una min akli luhumil khaili. Jadi di sini ada dua pendapat, jumhur dengan Hanafiyah. Jumhur boleh makan daging kuda. Sedangkan Hanafiyah nggak boleh makan daging kuda. Fatati anta wa taqul la yajuzu qiyasan 'alal himar. Nah, kata Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh, alasannya apa? Qiyasan 'alal himar. Diqiyaskan dengan himar, karena kan kuda mirip himar, keledai. Ya. Fa aqulu ana, nah, jumhur mengatakan yajuzu qiyasan 'alal jamal. Boleh saja makan daging kuda. Kenapa? Alasannya karena dikiaskan dengan daging onta. Daging onta boleh dikonsumsi, maka begitu pula dengan daging kuda. Fanaqul nanzur hal huwa aktsara syabahan bil jamal au aktsara syabahan bil himar. Setelah itu baru kita lihat, nanzur, kita teliti. Apakah kuda ini lebih banyak kemiripannya dengan unta atau lebih banyak kemiripannya dengan himar? Nah, fayaqulu mathalan shibuhu bil jamal min haitsu innahu yusafiru bihi wa min haitsu innahu yuqatilu bihi wa min haitsu innahu yuqassam lahu bil ghanimah wa min haitsu innahu yajuzu bai'uhu wa hakadha. Nah, kata yang pertama yang mengatakan boleh makan daging kuda karena dikiaskan dengan unta, karena kemiripan kuda dengan unta itu lebih banyak. Apa kemiripannya?
dilihat dari sisi pertama, onta itu dipakai untuk ditunggangi dalam safar, sama kayak kuda. Dan yang kedua, onta juga dipakai untuk kendaraan perang, yuqatilu bihi, sama kayak kuda. Dan dilihat juga dari unta itu termasuk harta yang bisa dibagikan dalam rangka ghanimah. Dalam ghanimah, sama juga kayak kuda, sama kayak unta. Dan juga min haitsu innahu yajuzu bai'uhu. Ya. Unta boleh diperjualbelikan, sama kuda juga boleh diperjualbelikan. Nah, ini yang mengatakan boleh makan daging kuda karena apa? Kiasnya dengan jamal lebih banyak. Nah, ini pendapat jumhur. Fayaqul akhar, ini yang Hanafiyah tadi, shibhuhu bil himar min jihati kadza wa kadza. Fayuzkaru ya fayadhkuru anwa'an min asy-syabah fanulhiquhu bi aktsarihi ma syabahan hada yusamma qiyas ghalabatil asybah. Sedangkan Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh tadi makan daging kuda karena dikiaskan dengan himar, dia punya kemiripan dengan himar, yaitu begini begini, nggak disebutin, cuman kadza wa kadza, ya. Maka dengan begitu kami mentasybih atau mengilhaq, mengkiaskan kuda, mengkiaskan himar dengan kuda. Ya, mengkiaskan kuda dengan himar karena kemiripannya lebih banyak mendekati himar. Inilah yang disebut sebagai qiyas ghalabatil asybah. Wa huwa alladhi fassara al-muallif qiyas asy-syabah. Dan dia yang dijelaskan oleh musannif yaitu Imam Al-Juwayni sebagai qiyas syabah. Misal akhar, contoh lain. Ikhtalafa al-fuqaha fil 'abd hal yamliku an yutalliqa zaujatahu aw la yamliku talaq. Nah, sekarang kalau tadi bahas daging kuda, sekarang bahas status seorang budak. Apakah dia berhak untuk mentalak istrinya atau enggak? Atau yang mentalak itu sayyidnya? Baik, ini permasalahannya. Apakah seorang budak berhak mentalak, punya hak untuk mentalak sebagaimana orang merdeka atau tidak? Faqala ta'ifatun yutallaq atau yutalliq wa kadzalika yamlik. Nah, pendapat yang pertama mengatakan budak itu punya hak untuk mentalak sebagaimana budak itu juga punya hak untuk memiliki, ya, memiliki hartanya sendiri. Qiyasan al-hur, dikiaskan seperti orang merdeka. Orang merdeka kan jelas mereka yamlik wa yutalliq. Wa qala ta'ifah la yutalliq wa la yamlik. Pendapat yang kedua, budak itu tidak punya hak untuk mentalak sebagaimana dia juga tidak punya hak untuk memiliki karena hartanya milik tuannya. Qiyasan 'alal bahimah. Nah, ini dikiaskan dengan bahimah, hewan. Karena budak itu mamluk. Ya, fahuwa mumathilun lil bahimah. Sama kayak bahimah karena hewan juga mamluk, dimiliki oleh tuannya. Sehingga tidak ada hak untuk mentalak dan tidak punya hak juga untuk memiliki. Sedangkan pendapat yang ketiga, yutalliq wala yamlik. Nah, jadi kalau pertama tadi mengatakan mutlak, ya, boleh mentalak dan boleh memiliki. Sedangkan pendapat kedua kebalikannya, enggak ada hak talak dan tidak punya hak untuk memiliki. Yang ketiga dibedain. Yutalliq wala yamlik. Dia punya hak untuk mentalak tapi tidak punya hak untuk memiliki. Kenapa? Karena budak itu fi babin nikah aqrabu lil adami wa fi babil buyu' aqrabu lil bahimah. Karena dalam bab nikah budak itu lebih dekat dengan adami, manusia. Sedangkan dalam jual beli itu lebih dekat kepada bahimah. Karena dia seperti mata, barang yang bisa diperjualbelikan. Fana'ti wa nu'addid as-sifat allati yattasifu biha al-mamluk wa nanzur hal huwa aqrabu ila al-hur au huwa aqrabu ila al-bahimah. Hadza yusamma qiyasa ghalabatil asbah. Beginilah ya. Jadi kita melihat dia lebih banyak kemiripan dengan manusia merdeka atau lebih banyak kemiripan dengan hewan. Maka kita hitung, nah, kalau dia lebih banyak miripnya dengan manusia, maka kita berikan dia hak manusia.
Sedangkan kalau lebih banyak kemiripan dengan binatang, maka kita hukumi dia seperti hukum binatang, bisa diperjualbelikan dan tidak mempunyai hak talak. Nah, begitu. Ini dia dinamakan qiyas ghalabatil asbah. Wa hunaka ma'anin akhar li qiyas syabah naqtasiru ala ma taqaddam. Ya, masih banyak pengertian qiyas syabah yang lain, kan tetapi pensyarah hanya mengkhususkan menyebutkan dua itu saja. Idza taqarrara hadza fa inna qiyas asy-syabah alladhi huwa al-jam'u bainal asli wal far'i bi wasfin ghairi munasib wala mustalzim lil munasabah as-shawab annahu laisa bihujjah. Kesimpulannya, ya, jika telah jelas tadi pembahasan, maka qiyas syabah itu yang lebih benar as-shawab annahu laisa hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana dua contoh qiyas yang lain, qiyas illah dan qiyas ad-dalalah. Wala yu'awwalu alaihi wala yanzuru ilaihi li'adami wujudil wasfi. Kenapa qiyas syabah itu tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah? Karena tidak ada rukun yang paling penting dalam illah, yaitu apa? Al-wasfu atau illah. Ya. Qiyas illah ada rukun illah. Qiyas dalalah ada disebut rukun illahnya. Meskipun tidak secara langsung, tapi hal yang melekat. Nah, qiyas syabah ini tidak bisa dijadikan hujjah. Qiyasnya itu kenapa? Karena tidak mempunyai rukun yang paling penting dalam qiyas, yaitu adalah illah. Li'adam wujudil wasfi. Karena tidak adanya wasf yang mewajibkan kita untuk mengilhaq, ya, untuk mengilhaq, mengqiyaskan. Wa amma qiyas ghalabatil asbah fa huwa hujjatun wa yu'malu bihi wa yu'tabar min adillatis syariah. Jadi qiyas syabah sebagaimana perkataan musannif itu tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak ada di sana illah. Sedangkan qiyas ghalabatul asbah, kata Syekh Asatri di sini, dia hujjah dan bisa kita amalkan dan dianggap sebagai termasuk dalil syar'i. Wa amma qiyasul illah fa huwal muradu 'inda al-itlaq bi kalimatil qiyas. Sedangkan qiyas illah itu adalah yang diinginkan jika kita nyebut qiyas. Jadi kalau kita nyebut kata qiyas saja tanpa embel-embel yang lain, maka yang dimaksudkan itu adalah qiyas al-illah karena dialah qiyas yang paling kuat. Masalah, hal qiyasul illah hujjatun aw laysa bihujjah? Ya. Apakah qiyas illah itu hujjah atau tidak? Ya. Qala Dhahiriyah mengatakan la yuhtajju bihi. Qiyas illah sendiri yang jumhur mengatakan itu hujjah saja, kata Dhahiriyah apa? La yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya, kalau terjadi pertentangan terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah war Rasul. Wal jumhur yaqulun huwa hujjatun li'anna nususa qad dallat ala hujjiyatil qiyas. Ya, ini pembahasan tentang hujjiyatul qiyas. Apakah qiyas itu hujjah apa tidak? Dhahiriyah mengatakan tidak. Dalilnya kalau kita berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kembalikan kepada qiyas. Sedangkan jumhur mengatakan hujjah dan telah banyak dalil-dalil syar'i yang menunjukkan akan kehujjiyahan qiyas. Walianna Allah azza wa jalla qad bayyana annahu anzalal kitaba wal mizan. Allah dijelaskan juga bahwasanya Allah itu menurunkan Alkitab dan timbangan. Wal mizan i'ta'ul mutasawiyat hukman wahidan wa huwal qiyas. Sedangkan mizan itu apa? Yaitu memberikan al-mutasawiyat, dua hal yang mirip, hukum yang sama. Inilah yang disebut qiyas. Wastadallu alaihi bima tawatara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'mal al-qiyas. Begitu juga jumhur berdalil dengan apa yang telah mutawatir khabarnya dari Nabi bahwasanya beliau juga menggunakan qiyas. Dalilnya apa? Qala rajulun ya Rasulullah qabbaltu imraati wa ana sha'im. Qala ara'aita law tamatmatta. Ada orang datang ke Nabi di siang hari Ramadan ini ngomong, ya Rasulullah, saya telah mencium istriku dan saya berpuasa. Maka Nabi pun menjawab, Aro'aita lau tamat mata. Coba kamu pikir,
kalau kamu kumur-kumur. Nah, itu. Jadi Nabi mengkiaskan mencium istri di siang Ramadan seperti kumur-kumur. Faqasa al-qublah 'alal matmadah. Nabi mengkiaskan mencium istri dengan kumur-kumur apa fi adamil iftar bihi. Hal itu kedua-duanya tidak membatalkan puasa. Apa ilahnya? Bijami'in kauni kulli wahidin minhuma muqaddimatun lil fitri atau muqaddimatan lil fitri walaysa fitran. Karena kedua-duanya itu hanya disebut sebagai muqaddimah, permulaan untuk berbuka. Ya, kalau mencium istri itu permulaan untuk jima yang membatalkan puasa, maka kumur-kumur itu permulaan untuk minum air. Jadi kedua-duanya hanya muqaddimah saja dan tidak membatalkan puasa. Walaysa fitran. Faqad jama'a Ibnu Hanbali al-Hanbali kitaban kamilan sammahu aqyisatan Nabi. Jadi Ibnu Rajab al-Hanbali menulis kitab khusus tentang apa judulnya? Qiyas-qiyas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil jumhur yang pertama. Dalil yang kedua, min adillati hujjatil qiyas ijma'us sahabah ridwanullah alaihim ijma'an qat'iyyan mutawatiran ala isti'malil qiyas wal ihtijaji bihi wa qad warada an ba'di sahabah an-nahyu an ittiba'ir ra'yi. Dalil yang kedua ini telah menjadi ijma' di antara para sahabat ridwanullah alaihim, dan ini ijma' qat'i yang mutawatir bahwasanya para sahabat juga menggunakan qiyas dan berhujjah dengannya. Dan ada riwayat sebagian sahabat yang melarang ittiba'ur ra'yi, ya, an-nahyu an ittiba'ir ra'yi. Nah, maksudnya apa? Maksud dari larangan untuk mengikuti pendapat ar-ra'yu wal muradu bidzalika al-qiyasul fasid alladzi lam yastajmi' syurutal qiyas. Yang dimaksud larangan untuk mengikuti pendapat ar-ra'yu, ya, itu maksudnya adalah mengikuti qiyas yang fasid, yang tidak berkumpul padanya syarat-syarat qiyas yang berlaku. Walidzalika dzakara al-muallifu syurutal qiyas wa syurutul qiyas tanqasimu bi'tibari arkanil qiyas fa dzakara awwalan syuruta al-far'u. Oleh karena itu musannif di sini menyebutkan syarat-syarat qiyas. Dan syarat-syarat qiyas itu dibagi berdasarkan rukun qiyas. Ya, kan rukun qiyas ada 4, yaitu far al-aslu, apa yang mansus di padanya, ada al-far'u, ya, hukum apa perkara baru yang akan kita berikan hukum seperti hukum asal, dan ada illah, wasfun jami', al-munasib wal mundhabit, dan yang keempat adalah hukum. Di sini kita akan bahas syarat yang pertama dulu. Fadzakara awalan syurutal far'. Syarat far'un. Wa min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli. Syarat perkara far'un itu yang akan kita kiaskan dengan perkara asal, dia harus sesuai dengan asal. An yakuna munasiban lil asl. Maksudnya apa? Bihadza al-muradu bihadza asy-syarti an takuna al-illah allati min ajliha thabata al-hukmu fil asli mawjudatun fil far'. Maksudnya adalah illah yang ada pada far', illah yang ada pada asal itu juga ada pada far'. Ya, hukum asalnya ini, ilahnya ini. Nah, ilah ini ada pada far'. Seperti tadi, hukum khamar adalah haram, dalilnya jelas, mansus, ya, tertulis dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Kan itu kata Nabi. Nah, ini asalnya adalah khamr. Hukumnya haram. Ilahnya apa? Ilah khamr haram al-iskar, memabukkan. Nah, iskar itu kalau kita ingin kiaskan kepada benda lain selain khamr, yaitu far'un, maka harus ada di perkara far'un tadi. Fa illam takun mawjudah fil far'i, fa illam takun mawjudatan fil far'i lam yasih al-ilah. Kalau tidak ada ilah itu dalam perkara far',
nggak sah kita mengkiaskannya dengan perkara asal. Lau qala insanun yahrumu syurbu ma'il bahri qiyasan 'alal khamr alladhi haruma li iskarihi qulna al far'u laisa munasiban lil asli li adami wujudi illatil iskar. Kalau ada yang ngomong apa hukum minum air laut, hukumnya haram. Kenapa? Qiyasan 'alal khamr, dikiaskan dengan khamr. Ini nggak bisa. Kenapa kok bisa air laut dikiaskan dengan khamr? Ya, karena khamr itu diharamkan karena ilahnya iskar. Sedangkan iskar ini tidak ada di air laut yang tadi sifatnya far'. Asalnya khamr, ya, far'unnya air laut. Di khamr hukumnya haram karena ilah iskar. Sedangkan air laut kok diharamkan juga dikiaskan dengan khamr? Nggak bisa. Kenapa? Karena air laut tidak mempunyai ilah yang sama dengan khamr. Jadi nggak cocok. Ya, jadi di far' tidak ada ilah iskar sehingga tidak bisa dikiaskan dengan khamr, perkara asal. Tsumma dzakara muallifu syartan min syurutil asal fayushtaratu fil asli an yakuna thabitan. Semua disebutkan musannif syarat dari asal. Fayushtaratu fil asli an yakuna thabitan. Jadi asal itu syaratnya dia harus thabit. Telah thabit dari nas. Amma idza lam yathbut al aslu fa innahu hina idzin la yasihul qiyas. Kalau secara asalnya aja nggak thabit, tidak valid dalam nas, maka nggak bisa kita kiaskan dengan perkara cabang, kan begitu. Maka nggak sah kiasnya. Wa thubutul asli qad yakunu. Nah ini. Terus bagaimana kita mengetahui perkara asal itu sabit dalam nas? Perkara asal itu sabit. Bagaimana kita mengetahuinya? Pertama, biwasitati al-ijma', dengan ijma'. Kama law qala qail ajma'al ulama ala anna al-ma' ala anna al-ma' mutaghayyir binajasatin yahrumu isti'malihi fayuqasu alaihi al-khal al-mutaghayyir bin najasah. Fahuna al-aslu huwa al-ma' thabata hukmuhu wa huwa najasatuhu 'inda taghayyurihi bin najasah biwasitati al-ijma'. Contohnya ulama sepakat bahwasanya air yang berubah, mutaghayyir, berubah salah satu sifatnya dengan najis, maka haram digunakan. Ini jelas, ini ijma' ulama. Ya. Maka dikiaskan dengannya al-khal, cuka, yang juga mutaghayyir dengan najis. Berubah salah satu sifatnya dengan najis. Maka asalnya adalah air. Air ini ijma' ulama kalau dia mutaghayyir, maka dia dengan mutaghayyir dengan najis, maka dia disebut air yang mutanajjis. Ini ijma'. Itu hukum asalnya. Nah, kita kiaskan dengan cuka yang juga berubah sifatnya gara-gara najis, maka dihukumi juga najis dan tidak boleh digunakan. Ini hukum asal sabit dengan ijma'. Fa'alhaqna bihi al-far', maka kita kiaskan dengan far', yaitu cuka. Waqad yakunu subutul asli biwasitati dalilin nafsi. Cara yang kedua, sabitnya al-aslu itu dengan dalil nas dari Quran maupun sunnah. Seperti khamr, hurrimat bidalalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini dalil nas, ya, teks pengharaman khamr. Al aslu tsabit bin nas faqisna alaihi an-nabith. Nah, asalnya ada dalam Quran dan hadis juga ada. Maka kita kiaskan dengan nabith, perkara fara'. Fahuna tawaffara syartul asli wa huna thubutuhu bin nas. Maka di sini terpenuhi syarat asal, yaitu sabit gara-gara apa? Terdapat dalam nas, teks syar'i. Waqad yakunu thubutun nas biwasitati al-ittifaq bainal khasmain. Bisa juga nas al-aslu bisa kita tetapkan, kita itsbatkan dengan perantara al-ittifaq baina al-khasmain, yaitu kesepakatan dua orang yang sedang berdebat. Ka'an yaqulu qa'il, seperti ada seseorang yang berdebat dengan orang lain berkata, kita sepakat nih, kamu dengan saya kan sedang debat. Nah, kita sepakati dulu asalnya. Kita sepakat bahwasannya
as-sufrajal, pohon sufrajal itu haram, yahrumu fihi riba, tidak boleh, haram karena ada riba di sana. Maka kita kiaskan dengan pohon kiwi. Jadi kedua ulama ini sepakat dulu asalnya. Sama-sama sepakat asalnya di sini contohnya adalah pohon safrojal yahrumu fihi riba, tidak boleh ada riba padanya. Nah, maka baru kita kiaskan dengan kiwi. Fahuna as-safrojal lam yarid fihi ijma' bal fil ummah man yukhalifu bi wuqu'i riba fihi. Di safrojal ini kenapa dijadikan asal? Padahal dia tidak ada ijma' tentangnya, dan juga bisa saja ada ulama lain yang menyelisihi adanya riba pada pohon safrojal. Walam yathbut al-hukmu fil asli wa huwa as-safrojal biwasitati nas, dan juga tidak bisa kita tetapkan hukum asal pada safrojal itu yaitu riba tadi dengan nas. Tidak ada nasnya. Wa innama thabata bil ittifaq alaihi bainal khasmain. Tapi hanya ditetapkan oleh dua orang yang sedang berdebat. Wa aktsarul usuliyin ala anna al-ittifaq bainal khasmaini ala al-asli yusahhih bina'ul far'i alaihi. Ya, kebanyakan ulama usul mengatakan kalau asalnya itu ditetapkan dengan ittifaq bainal khasmain, ya, maka boleh dibangun perkara asal tadi, dibangun di atasnya perkara fara'. Wal qaul akhar, pendapat yang lain, tidak sah, tidak boleh membangun perkara fara' dengan asal yang kayak begitu, dengan hukum asal yang hanya ditetapkan secara ittifaq bainal khasmaini, dan tidak bisa dibangun perkara cabang di atasnya. Wa hadza azhar, ini pendapat yang lebih tepat menurut Syekh Ats-Tsabri. Tapi boleh-boleh saja sebenarnya, ya. Kalau dalam bab munadharah, dalam bab debat, itu bisa, itu boleh, ya, menetapkan al-aslu dengan cara ittifaq baina al-khasmain. Boleh saja dalam debat, bukan pada untuk memfatwakan ini kepada orang lain. Contoh lain yang ittifaq baina al-khasmain itu misalnya ada ulama faqih Maliki dan ada ulama faqih Syafi'i. Ulama faqih Syafi'i mengatakan mengusap khuf itu sebagiannya aja, nggak wajib mengusap semua khuf, boleh sebagiannya saja, bagian atas. Tapi kata Maliki enggak, ya wajib mengusap khuf semuanya. Yajibu mashal khuf bijami'ihi, wajib mengusap khuf semua, nggak boleh sebagian. Kenapa Syafi'iyah mengatakan boleh mengusap khuf sebagiannya saja? Karena Syafi'iyah mengkiaskan mengusap khuf dengan mengusap kepala. Kepala itu Syafi'iyah mengatakan ini asalnya. Jadi asalnya adalah bolehnya mengusap kepala sebagian. Sehingga dikiaskan dengan mengusap khuf, boleh juga sebagian. Kan mazhab Syafi'i mengatakan boleh mengusap kepala meskipun hanya sebagian kepala, nggak mesti semuanya. Nah, jadi itu dalilnya Syafi'iyah. Bolehnya mengusap khuf sebagian khuf itu berdasarkan apa? Dikiaskan qiyasan ala mashi ba'dir ra'si. Dikiaskan dengan perkara asal yang dibangun oleh Syafi'iyah, yaitu bolehnya mengusap sebagian rambut. Ilahnya apa? Ilahnya sama-sama toharoh. Tapi kata Maliki, kami la nusallimu laka al-asl. Kami tidak menerima perkara asal kamu yang mengatakan bolehnya mengusap kepala sebagian. Enggak. Dalam mazhab kami, kata Maliki, mengusap kepala enggak bisa sebagian, tapi harus seluruhnya. Jadi kita di perkara asalnya aja udah berbeda. Nggak mungkin kita bisa berdebat untuk menentukan perkara fara', hukum perkara fara'. Nah, jadi harus ditentukan dulu, harus sepakat dulu perkara asalnya ketika ingin berdebat untuk menentukan hukum fara'. Maka setelah itu kalau sudah sepakat baru bisa ditentukan hukum fara' tadi apa. Ini dalam majelis munadharah, ya. Maka bisa, sebagaimana katanya tadi di sini, kebanyakan usuliyun membolehkan menetapkan sebuah hukum fara' dengan cara asalnya itu ittifaq bainal khasmain. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita baca. Insyaallah kita lanjutkan syarat berikutnya, itu syarat illah.
Sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Naam. Wa iyyakum. Silakan kalau ingin disampaikan. Cukup jelas insyaallah. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Jika tidak ada, kita bisa akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.